Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam keberkahan. Allahumma amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama materi pendidikan agama Islam untuk anak-anakku kelas 12 di semester kelima ini, yaitu tentang materi Al-Quran. Anak-anakku sekalian, dalam materi kali ini kita akan belajar tentang berpikir kritis, yaitu kajian dari Quran Surat Ali Imran ayat ke-190, 191. Bersama saya, Ahmad Setiadi SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Purwojati, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk mengawali pertemuan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, anak-anakku nantinya diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi makna dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang kedua, mampu membaca dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 ini. Dan yang ketiga, mampu mendemonstrasikan bacaannya. Dan yang keempat adalah mampu menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal atau ulul albab. Apa itu berpikir kritis, anak-anakku? Berpikir kritis adalah suatu usaha menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir secara jernih dan rasional, yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Kita sebagai mukmin, orang yang beriman, tentunya kita mengimani firman-firman Allah dalam Al-Quran tanpa kita ragukan. Namun Al-Quran itu bukan hanya untuk kita baca, melainkan kita harus berusaha memahaminya. Karena Quran itu di dalamnya penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita gali maknanya dan kita refleksikan pengetahuan itu dalam sikap dan tindakan kita yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini, yang akan kita bahas antara lain adalah bacaan dari surat Ali Imran-nya itu sendiri. Gimana bunyinya? Apa artinya? Yang kedua, kita mencoba mengetahui asbabun nuzul atau sebab Allah menurunkan firman ini kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikutnya, ada kata kunci dalam ayat tersebut, yaitu kata ulul albab. Apa saja ciri-ciri dari ulul albab itu? Dan yang terakhir dalam pertemuan ini, kita ambil manfaat dari berpikir kritis ini apa saja. Mari kita dengarkan dulu lantunan bacaan Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191 berikut ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Maha benar Allah dengan segala firman. Apa yang telah kita dengar tadi secara tertulis bisa anak-anakku lihat pada tayangan yang terlihat. Semuanya bisa melihat? Mampu membacanya? Saya yakin semuanya mampu. Coba kita bersama-sama membaca ayat Quran Surat Ali Imran 190-191 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Nah, ini terjemahannya bisa kalian lihat bersama-sama. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Siapa? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Dalam suatu riwayat, Allah menurunkan ayat ini adalah atas latar belakang adanya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang mereka mendatangi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi Nasrani ini mengatakan bahwa nabi-nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Isa,
mempunyai mukjizat-mukjizat yang dapat disaksikan. Musa misalnya, tongkat dapat menjadi ular, tangannya dapat bersinar. Nabi Isa juga dapat menyembuhkan orang buta, dapat menghidupkan orang yang mati. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mendatangi Rasul dan bertanya, mana buktimu bahwa engkau adalah seorang Rasul? Akhirnya Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban bahwa mukjizat yang lebih dari semua itu adalah Al-Quran. Lewat Al-Quran terketahuilah semua kebesaran-kebesaran Allah. Dan Al-Quran tidak tertandingi bahkan sampai hari kiamat nanti. Anak-anakku, kalau kalian perhatikan di akhir ayat tadi ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berpikir secara kritis, mempertanyakan, meneliti, maka pada akhirnya orang-orang itu akan menyadari bahwa semua yang tercipta, yang diciptakan Allah di alam ini nggak ada yang sia-sia. Semuanya punya manfaat, semuanya punya kegunaan. Nah, dari sinilah kita dimotivasi untuk berpikir secara kritis. Selanjutnya anak-anakku, kita dari tadi bilang, mengatakan ulul albab, berpikir kritis. Lalu seperti apa ciri-ciri ulul albab itu? Kalau boleh kita simpulkan, yang pertama, seorang ulul albab itu punya ciri selalu bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Dia tidak pernah puas. Dia selalu ingin tahu, ingin mencari dan meneliti. Yang kedua, seorang ulul albab selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Ilmunya bukan untuk merusak, namun untuk mendukung kebaikan dan terciptanya keadilan. Yang ketiga, orang tersebut teliti dan kritis dalam menerima segala informasi, teori, dalil yang dikemukakan oleh orang lain. Tidak langsung menerima tanpa cross check terlebih dahulu. Yang keempat, sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat-umat terdahulu. Dengan membaca, dengan menggali Al-Quran, kita akan tahu dari sejarah orang-orang dahulu yang baik apa, yang jelek apa, yang menyebabkan azab Allah apa, sehingga kita bisa mengambil pelajaran untuk memperbaiki diri, untuk lebih baik dan lebih baik. Yang kelima, istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Orang yang ulul albab telah sampai kepada keilmuan yang hakikat, dia akan menemukan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada keagungan kecuali Allah, sehingga kemudian menjadi hamba-hamba yang taat menjalankan ibadah kepada Allah. Yang keenam, punya rasa khasyah, takut kepada Allah, takut dalam artian yang positif, yaitu menjadikan orang-orang ulil albab ini lalu meminta pertolongan Allah, berlindung kepada Allah agar selamat di dunia dan di akhirat nantinya. Ini anak-anakku bisa kita lihat beberapa tokoh-tokoh umat muslim, ilmuwan-ilmuwan muslim yang begitu besar jasanya untuk dunia secara umum, untuk ilmu pengetahuan. Dari mana beliau-beliau menggali ilmu-ilmu itu? Dari Al-Quran. Yang ahli matematika menggali dari Al-Quran. Yang ahli astronomi menggali dari Al-Quran. Lalu kita bagaimana? Dan kalian, kita semua harus menjadi ulul albab di abad ini. Sebagai contoh, agar kita semakin percaya dan mau menggali Al-Quran. Akhir-akhir ini telah ditemukan dalam ilmu pengetahuan, penelitian, bahwa ketika berada di suatu puncak gunung,
maka dada ini semakin terasa sempit, susah untuk bernafas. Jika orang terbang sampai melintasi angkasa di luar atmosfer, maka orang itu masuk ke ruang hampa udara yang tidak bisa bernafas kalau tanpa bantuan. Dan ternyata Allah sudah menyindir ini, sudah memberitahukan